Ya, kalian bisa mendapatkan video, banyak video di dalamnya. Terus ada bank soal juga beserta dengan penjelasannya. Lalu ada fitur fast track juga beserta penjelasannya. Dan kita juga ada fitur tryout. Ya. Untuk aplikasi Kelasku bisa kalian dapatkan secara gratis. Oke, caranya gimana? Saya sudah share di WA group. Ya, semua yang hadir di sini, classmate yang ada di sini sudah saya invite, sudah kami undang untuk masuk di dalam WA group. Oke? Oke, ada Lucia juga baru datang. Oke. Nah, jadi kalian setelah mendownload, kalian bisa mengklik pembayaran, lalu di pembayarannya kalian bisa pilih kode voucher, lalu masukkan kode vouchernya Kelasku 2021. Semua kalian bisa akses secara free. Oke, baik. Itu sedikit penjelasan mengenai aplikasi Kelasku. Semoga bisa mewakili. Kak Caya, silakan Kak Caya perkenalkan diri secara singkat dan mungkin nanti bisa ditambahkan perkenalan Universitas Brawijaya. Halo semuanya, halo classmate, halo Kak Widi. Halo juga teman-teman yang udah join di Instagram. Namaku Caya Ahinsa. Kalian bisa panggil aku Caya aja. Saat ini aku adalah mahasiswa di Fakultas Kedokteran Universitas Brawijaya dari jurusan Ilmu Gizi. Sekarang lagi semester 5. Semester 5. Oh, semester 5 ya Kak Caya ya? Iya. Nggak kerasa sebentar lagi mau selesai. Iya, sebentar lagi udah pengen lulus. Good. Bagus. Terus? Udah sih. Palingan aku dulu waktu awal masuk itu di kuliah, berarti aku tahun 2019. Waktu itu aku juga sebenarnya UTBK juga. Jadi tunggu sebentar, jangan terlalu banyak. Oke. Jangan terlalu banyak, nanti kita akan share. Oke? Jangan terlalu banyak dibocorkan. Oke, saya mau sapa dulu nih sama classmate dari Ternate. Alia, ini saya muncul Alia. Oke, tolong tim di sini ada apa? Ada tim kita, tim kelasku, ada Kak Rifki, ada Kak Rahmat, ada Kak Ucok juga. Oke. Alia, Kak Rifki, halo, tolong di-unmute. Halo Alia. Dari Maluku Utara. Iya, betul. Wah, terima kasih Alia sudah mau hadir ya. Iya, Pak. Sudah mau hadir untuk acara kita hari ini. Oke, Alia, silakan di-mute lagi Kak Rifki. Terus saya mau cari siapa ya? Coba ke bawah lagi. Deva. Nah, ini dia Deva nih. Deva. Mana Deva, oke. Halo Deva, sudah dikirim astu unmute Deva. Hai Kak. Halo Deva, ketemu lagi kita Deva ya. Mana? Oke. Deva, saya balik mute lagi ya. Oke. Nah, untuk teman-teman, mungkin kalian bertanya kok ini ada yang sudah kenal dengan saya, ada yang sudah kenal dengan kelasku, ada yang sudah kenal dengan ada namanya Kak Ucok. Ya, jadi begini cerita singkatnya. Kita ada bikin namanya crash program. Ya, kita ada bikin namanya crash program. Crash program itu bimbel online dari kelasku yang kita bikin. Nah, mereka ini adalah peserta crash program. Ya, ada beberapa yang peserta crash program dan mereka ingin berbagi hal positif dengan teman-teman yang lainnya. Seperti Alia, terus tadi ada Deva, terus tadi ada siapa saya lihat ada Melika, ada siapa lagi Hana, ada Bertania, banyak sekali. Oke, baik.
Kak Cahya, kita langsung masuk nih Kak Cahya. Oke. Headline kita adalah persiapan PTN. Persiapan PTN, apa sih yang harus dipersiapkan, Kak? Silakan Kak Cahya. Sebenarnya kalau buat persiapan PTN itu menurut aku bukan persiapan yang bisa dilakukan cuman 3 bulan, 4 bulan. Menurut aku persiapan PTN itu dari awal kalian masuk SMA itu sebenarnya kalian tuh udah persiapan untuk menuju ke sana. Dari kalian kelas 10 tuh. Apa aja sih yang dipersiapin? Yang pertama, yang paling dasar tuh tujuan kita sih Kak menurutku. Jadi dari awal kalian masuk penjurusan IPA atau IPS, kalian tuh harus tahu kalian itu maunya ke arah mana. Mungkin kalau misalnya belum tahu mau di universitas mana, atau belum mau tahu jurusannya apa, kalian tuh seenggaknya tahu dulu nih pertama, aku tuh sebenarnya minatnya apa sih, sukanya tuh apa, yang aku bisa belajar dalam jangka waktu yang panjang tuh materi apa sih, aku tuh lemahnya di mana, itu dulu tuh Kak yang harus dipersiapin, yang pertama-tama. Oke. Setelah kalian tahu kelemahan kalian apa, sukanya kalian apa, minatnya kalian apa, nanti lama-lama seiring berjalannya waktu, seiring kalian belajar kimia di sekolah, seiring kalian belajar fisika, matematika, lama-lama kalian tuh jadi kayak punya ketertarikan gitu. Oh, kalau misalnya saya suka fisika, kira-kira jurusan nanti yang gak jauh-jauh dari fisika itu apa sih? Kayak gitu loh, Kak. Oke, Kak Cahya, saya potong sebentar. Sepertinya saya lupa menanyakan di Universitas Brawijaya. Kak Cahya ini ambil jurusan apa ya? Aku tadi ambil jurusan ilmu gizi kesehatan, Kak. Ilmu gizi kesehatan. Nah, ilmu gizi kesehatan di Brawijaya itu masuk fakultas apa, Kak? Kalau di Brawijaya sendiri, ilmu gizi kesehatan itu masuk dalam fakultas kedokteran. Oke, fakultas kedokteran. Wah, hebat. Kak Cahya fakultas kedokteran, terus penjurusannya lebih ke ahli gizi ya? Luar biasa. Teman-teman, kita kasih aplaus dulu dong buat Kak Cahya. Ya, saya minta kalau misalnya teman-teman atau classmate mau memberikan aplaus, bisa klik emoticon reaction-nya yang ini, tepuk tangan. Apa sih tepuk tangan bahasa Inggrisnya? Clap. Clap. Clap hand, ya kan? Oke. Oke, thank you Teti. Wah, dari Teti itu. Luar biasa, 7 orang. Ya, mantap. Oke, Kak Cahya, kita lanjut lagi. Kak Cahya tadi mengatakan bahwa sebenarnya untuk masuk PTN itu sudah harus diawali dari saat kalian masuk di SMA, dari awal ya? Iya. Nah, di situ kalian juga harus fokus terhadap minat. Ya, terhadap minat. Nah, Kak Cahya sendiri apakah memang minatnya di gizi atau Kak Cahya memang suka masak? Atau gimana Kak Cahya? Sebenarnya awal aku kayak tahu kesukaan aku itu sebenarnya awalnya dari mata pelajaran. Jadi pas aku sekolah dulu, aku tuh ngerasa aku nggak apa-apa belajar kimia berjam-jam daripada aku harus belajar fisika 1 jam aja aku udah ogah banget gitu loh Kak. Tapi kalau belajar kimia, aku senang. Belajar biologi aku senang. Susah, tapi aku kayak lebih menikmati gitu. Dari situ aku tuh mulai milih-milih, oh berarti kayaknya kalau untuk pelajaran-pelajaran yang fisika gitu aku emang nggak ke situ deh. Nyampelah kayak nyari-nyari jurusan yang mengarah ke kimia dan mengarah ke biologi. Waktu itu pilihannya ada banyak. Salah satunya tuh yang berbau kesehatan. Yang berada pada ranah kesehatan. Terus aku mikir juga, kesehatan seru juga sih ya, kan bisa bantu orang. Pokoknya pikiran-pikiran yang kayak gitulah, yang masih dasar banget tentang
tentang jurusan, aku juga banyak tentang kuliah, nggak ngerti kuliahin kayak gimana. Pokoknya yang tahu jurusan-jurusan terkenal aja gitu, kedokteran, teknik yang kayak awam-awam. Terus nyari tahu lagi, ternyata ada jurusan judulnya gizi. Terus nyari tahu terus kan, apa sih nih belajar gizi? Dan gizi itu ternyata menariknya setiap universitas tuh punya fokusnya masing-masing. Misalnya kalau dia di bawah fakultas kedokteran, berarti dia khususnya lebih ke klinis, lebih ke jadi konsultan, terus ke rumah sakit. Tapi kalau dia di bawah fakultas kesehatan masyarakat, lebih fokus ke dalam kesehatan masyarakat gitu, kayak komunitas, gizi di komunitas. Nah, dari situ aku tuh nanya lagi nih ke diri aku tuh lebih senengnya mana sih? Lebih pengen yang klinis atau lebih seneng yang masyarakat atau ke arah mana? Terus lihat, nah di sini poin pentingnya tuh aku ngelihat mata kuliah di masing-masing universitas. Jadi kayak gizi di Universitas Brawijaya itu mata kuliahnya apa sih? Aku lihat satu-satu tuh dari semester 1 sampai semester 8 apa aja yang dipelajarin. Dan akhirnya aku memutuskan kayaknya aku lebih senang untuk ke arah gizi yang di bawah fakultas kedokteran. Makanya dari situ tuh aku kayak udahlah fokusin ke tujuan yang itu. Jadi aku ngejar PTN tuh dari awal emang udah ke arah gizi gitu. Oke. Silakan Kak. Oke, udah. Suaranya agak terputus. Iya, jadi gara-gara aku udah tahu nih, aku udah ngelihat mata kuliahnya dengan sangat rinci gitu ya. Aku jadi makin fokus dan makin percaya diri gitu, kayak oh ya udah berarti aku nih sukanya arah gizi yang di bawah fakultas kedokteran. Jadi aku kalau ngejarnya ya di bawah fakultas kedokteran, nggak ngejar univnya lagi gitu, tapi ngejar tujuannya. Oke, menarik ya. Nah, classmate, ini penjelasan dari Kak Cahaya menurut saya pribadi ini sangat menarik ya. Di mana kalian harus temukan dulu minat kalian. Ya, jadi nggak bisa sembarang ternyata ya Kak Cahaya. Betul. Nggak bisa sembarang, ujuk-ujuk kamu langsung pas di kelas 12, gue mau ambil misalnya apa ya, kehutanan. Ya kan, padahal kalian pribadi nggak ada minat di kehutanan. Nah, kalau Kak Cahaya sendiri ternyata memang dia sudah ada minat dari mata pelajarannya, kimia, biologi, ya kan, dan yang lainnya. Ya, luar biasa memang. Ini masukan yang sangat berharga, dan saya berharap classmates ini bisa bisa meniru lah, ya. Bisa meniru apa yang dilakukan oleh Kak Cahaya untuk bisa masuk di PTN yang disenangi atau dicita-citakan. Nah, Kak Cahaya, memang dari awal Kak Cahaya sudah ingin masuk Brawijaya? Oke, kalau itu awalnya ini aku tuh pengennya tuh masuk Gajah Mada, Kak. Universitas Gajah Mada di Jakarta. Tapi pilihan keduaku emang Universitas Brawijaya. Jadi karena emang yang di bawah Fakultas Kedokteran tuh di Indonesia cuma 3, Universitas Brawijaya, Gajah Mada, dan di Ponorogo di Semarang. Waktu itu di Ponorogo aku kurang tertarik juga sama kotanya, sama univnya juga aku nggak nyari tahu lebih dalam. Akhirnya aku tertarik sama 2, Universitas Gajah Mada dan Universitas Brawijaya. Terus waktu itu aku dapat kesempatan untuk daftar jalur undangan. Saat itu aku nggak pede untuk daftar Gajah Mada karena aku tahu yang masuk UGM tuh kayak tinggi-tinggi, nilainya tuh minimal 90 kayaknya nilai rapotnya. Luar biasa. Sedangkan nilai rata-rataku, aku nggak apa-apa kan ya Kak, langsung sebut nilaiku. Nggak apa-apa, silakan. Sedangkan nilai rapotku itu rata-rata cuma 83. Wah, 83 itu bagus loh. Tapi itu sangat kecil untuk dimasukin ke jalur undangan, Kak. Oke. Terus. Aku daftar, akhirnya aku pilihan pertamanya Universitas Brawijaya. Di jalur undangan. Aku ditolak, Kak, waktu itu. Sama
Brawijaya di jalur undangan. Nah, waktu itu kayak sempet down karena juga kayak ngerasa apa ya, aduh berarti emang nggak cuma UGM yang susah, UB tuh juga susah, masuk UB tuh juga susah, masuk PTN tuh ternyata susah mau di universitas manapun. Terus akhirnya aku coba lagi daftar di SBM Universitas Brawijaya, akhirnya keterima. Oke. Nah, ini menarik nih dari yang disampaikan oleh Kak Cahya. Kak Cahya mendapatkan jalur undangan atau biasa disebut SNMPTN, betul ya? Betul Kak. Ya. Nah, dapat jalur undangan. Dapat jalur undangan berarti nilainya dari kelas 10 sampai kelas 12 itu tidak ini ya. Suara saya kedengeran jelas? Kedengeran Kak. Oke, kok di sini hilang ya, sebentar ya. Di saya hilang sebentar. Oke. Nah, dari kelas 10 sampai kelas 11, nilai dari Kak Cahya tidak ada yang turun dong? Aku nggak ada yang turun, tapi aku sama terus gitu loh kan nilainya. Oke, menarik lagi. Berarti teman-teman, para classmate, di sini kita bisa berbagi informasi bahwa kalau misalnya kalian mau mendapatkan jalur undangan, ini tolong dikoreksi ya Kak Cahya ya. Kalau misalnya saya ada yang keliru, kalau kalian mau menempuh jalur undangan untuk masuk di PTN, berarti nilai kalian dari kelas 10 sampai dengan kelas 12, minimal tidak ada penurunan, betul ya? Betul Kak. Luar biasa. Sedangkan dari Kak Cahya, tidak ada penurunan, jadi stabil kelas 10 sampai kelas 11. Itu dilihat dari permapel nggak sih Kak Cahya, atau hanya dilihat dari apa ya? Atau dilihat dari keseluruhan? Permapel atau keseluruhan? Setauku waktu zamanku ya, tapi kan emang setiap tahun itu sistemnya akan terus berubah kan Kak. Ya. Waktu zamanku itu seluruh mata pelajaran terus dirata-ratain. Oh, berarti keseluruhan ya? Iya, keseluruhan. Oke, good. Nah, classmate, berarti per keseluruhan. Ya, kalau kalian mau mendapatkan jalur undangan atau biasa disebut SNMPTN. Ya. Nah, yang menariknya lagi ternyata, ya ini sih menurut saya sih bukan hal yang malu ya, tapi luar biasa Kak Cahya ini. Mendapatkan jalur undangan, di jalur undangan ternyata tidak lolos, lalu tetap berjuang untuk masuk di SBMPTN. Betul begitu ya, Kak Cahya? Betul, Kak. Nah, classmate, kalau memang kalian sudah punya minat, kalian sudah punya cita-cita untuk masuk di salah satu PTN di Indonesia, daya juang kalian harus luar biasa. Ya, seperti Kak Cahya, daya juangnya dia tidak lolos di SNMPTN, terus dia fight di SBM, dan ternyata di SBM yang awalnya di SNMPTN Brawijaya sendiri tidak ini, ternyata di SBM harus lolos, ya kan? Ya kalau jodoh nggak kemana, betul? Nah, oke, menarik nih, Kak Cahya. Oh ya, ini mau disampaikan sedikit kepada para classmate. Classmate harus terus mengikuti event ini, acara ini sampai selesai, karena kita ada yang namanya door prize atau undian untuk 4 orang yang beruntung. Ya, apa yang akan kalian dapatkan? Kalian dari 4 orang yang beruntung ini, kalian akan mendapatkan pulsa dari kelasku. Oke? Jadi kalian harus stay sampai akhir. Nah, terus habis itu kita juga akan ada quiz. Jadi persiapkan Kahoot kalian. Ada yang tahu Kahoot di sini? Harusnya sudah tahu ya, Kahoot. Sudah bukan barang aneh lagi. Oke, jadi persiapkan Kahoot kalian. Kita akan ada quiz Kahoot dan pemenangnya juga akan mendapatkan hadiah. Oke. Kak Cahya, next ya, nih. Kak. Tadi
kita sudah bicara minat dari Kak Caya. Terus Kak Caya juga udah sharing mengenai jalur undangan atau SNMPTN dan SBMPTN. Ya. Nah, yang saya mau tanyakan Kak Caya. Kak Caya tahu informasi mengenai SBMPTN itu dari mana, Kak? Dapat informasi tentang SBMPTN ya? Iya. Dari sekolah sebenarnya, dari guru BK-ku. Oke. Memang di sekolahku saat itu tuh disosialisasiin kapan sih tanggal-tanggal kayak tanggal-tanggal krusialnya anak-anak kelas 12 gitu loh, Kak. Misalnya menarik. Tanggal daftar PTN, tanggal daftar jurusan, tanggal membayarnya sampai sespesifik itu. Jadi kita tuh nggak boleh kelewatan tanggal-tanggal itu. Dipersiapkan emang dari pihak sekolah. Oke. Berarti kata kuncinya adalah guru BK. Guru BK. Betul, tapi ya? juga kalau sekarang aku rasa nggak harus dari sekolah sih, Kak, karena emang informasi tentang PTN itu udah beredar banget di internet. Kalian kata kunci kalian UTBK LTMPT aja langsung keluar semua tanggal-tanggalnya. Ya. Oke, thank you Kak Caya. Oke, Kak Caya, sebelum kita lanjut nih, saya ingin undang 1-2 orang classmate yang ingin bertanya sama Kak Caya. Nah, classmate yang ingin bertanya kepada Kak Caya, silakan kalian klik emoticon raise hand. Ya, nanti setelah diklik emoticon raise hand, tim dari kelasku di sini akan meminta kalian untuk unmute. Oke, dibuka sesi pertanyaan pertama untuk 1-2 orang. Siapa yang mau bertanya, silakan. Ada Dwiki juga, ada Hana. Ini dari Strada nih, dari Strada mana nih? Dari Strada. Strada itu alma mater saya. Cukup banyak nih dari Strada. Ayo 1-2 orang, siapa yang mau bertanya silakan klik emoticon raise hand. Klik emoticon raise hand, nanti akan di-unmute oleh kita. Mana nih? Halo. Nadia Sitanggang. Kak Rifki, saya ke Oke, Nadia Sitanggang, silakan mau bertanya. Kak Rifki di close aja. Di ask to unmute untuk Nadia. Silakan Nadia. Bisa di-unmute. Nggak usah malu, nggak ada yang perlu di sini. Kita acara santai, relax. Oke Nadia, silakan. Selamat siang Kak Caya. Halo Nadia. Perkenalkan diri dulu Kak. Silakan, harus dong. Kenal maka kata sayang. Oh iya ya. Perkenalkan Kak, nama saya Nadia Sitanggang, asal dari Sumut, Kota Sibolga. Saya ingin memberikan pertanyaan. Saya pernah membaca artikel tentang jikalau ingin masuk SNMPTN itu harus ada sertifikat. Contohnya kayak sertifikat bisa jadi salah satu syarat untuk masuk SNMPTN. Ini maksudnya sertifikat juara nasional atau sertifikat dari sekolah-sekolah gitu Kak. Kayak contohnya penghargaan juara 1 umum atau juara 1 apa gitu. Makasih Kak. Terima kasih Nadia. Nah Kak Caya tuh kita tahan dulu. Pertanyaan Nadia tadi cukup bagus. Kita tahan dulu Kak Caya untuk dijawab. Kita buka lagi satu penanya. Terima kasih Nadia ya. Penanya. Ayo, saya sih berharap di sini
Dari Aceh juga bertanya. Oh, Alia. Sebentar ya, Alia. Kak Rifki, tolong Kak Rifki. Di paling atas Kak Rifki. Nah, Astu unmute. Alia, silakan. Halo Alia, silakan. Jadi saya mau nanya, kan Sebentar, perkenalkan diri dulu. Oke, jadi nama saya Alia Fatima Asagaf. Saya dari SMA Negeri 1 Kota Ternate, Provinsi Maluku Utara. Jadi saya mau nanya ke Kak Cahya. Kan Kak Cahya ini kan salah satu orang yang lulus dari SBMPTN di Universitas Brawijaya, jurusan Gizi kan. Nah, saya kan ingin sekali masuk juga di Brawijaya, tapi saya ingin masuk ke jurusan kedokteran nih, Kak. Nah, saya mau nanya, pas Kakak lulus SBMPTN itu kira-kira nilai-nilai Kakak di TPS dan TPA itu berapa sehingga bisa masuk di kategori lolos? Gitu, Kak. Terima kasih. Terima kasih Alia. Wah, Kak Cahya, pertanyaannya luar biasa, Kak. Udah dicatat kan Kak Cahya? Udah Kak. 2 pertanyaan tadi. Kita mau tambah lagi atau cukup? Satu penanya lagi. Kalau ada yang mau nanya lagi sekalian. Boleh. Kita buka 1 penanya lagi ya. Oke, silakan. 1 penanya lagi. Silakan. Siapa? Ayo, klik emoticon raise hand. 1 penanya lagi. Ayo. 1 penanya lagi. Maria Firsti. Oke, Maria, silakan di-unmute. Halo, nama saya Maria Firsti dari SMA Senada Waktu Wiata. Aku mau nanya, Kak, untuk teknik belajar Kakak gimana ya selama belajar mau SNM atau SBM gitu? Terima kasih, Kak. Mantap, terima kasih Maria. Akhirnya dari Setrada, Kak Cahya. Ada yang bertanya, itu alma mater saya, Kak. Oke, Kak Cahya, silakan. Ada 3 pertanyaan dari 3 orang yang berbeda. Mulai dari Nadia, terus Alia, dan terakhir adalah Maria. Silakan, Kak. Kakak mau jawab yang mana dulu? Aku jawab dari Nadia ya, Kak. Siap. Nadia tadi nanya tentang sertifikat di jalur undangan. Emang pas kita daftar jalur undangan itu kita boleh melampirkan sertifikat kita. Nggak ada ketentuan khusus mau sertifikat apa yang dimasukin, semua sertifikat bisa dimasukin pada dasarnya. Tapi dari pengalaman teman-temanku, sertifikat yang lumayan dilihat selain nilai itu utama di undangan, tapi sertifikat yang dilihat itu sebenarnya sertifikat tingkat nasional. Jadi kalau kamu tahu Olimpiade Sains Nasional OSN itu adalah salah satu sertifikat yang dicari-cari oleh banyak universitas saat kita daftar undangan. Karena itu skalanya adalah skala nasional. Tapi waktu itu aku nggak punya sertifikat OSN. Jadi aku partisipasi OSN tapi aku nggak berhasil juara. Aku tetap aja masukin kalau misalnya aku adalah salah satu partisipasi OSN, tapi juga aku masukin sertifikat yang nggak skala nasional, kayak skala sekolah juga aku masukin. Maksudnya nunjukin aja kalau aku nih bukan cuma belajar doang, tapi aku ini aktif juga. Terus di situ tuh juga ditanya organisasi apa yang kamu ikutin. Kalau kamu ikut OSIS di sekolah, itu tuh ditanya. Sebenarnya menurut aku ya, sertifikat itu tuh emang cuman nggak menjadi penilaian utama, tapi itu jadi salah satu penilaian kalau kamu nih nggak cuman fokus di akademis loh, kamu nih juga punya peranan penting di non-akademis, kamu tuh anaknya aktif, nggak cuman belajar doang, tapi juga sosialnya juga mendukung, kayak gitu-gitu. Jadi menurut aku, kalau kamu mempunyai sertifikat nasional, masukin, tapi kalau kamu nggak punya, masukin juga, tetap aja. Oke. Nggak kedengaran Kak Widi suaranya? Ya, Kak Cahya. Nadia, gimana? Sudah terjawab? Oke, good. Nah, jadi classmate,
selain nilai, kalian juga bisa tunjukkan atau lampirkan ya, betul ya Kak Caya? Ya. Bahwa kalian pernah mengikuti OSN dan lain-lain ya, dan sejenisnya lah. Nah Kak Caya, kalau misalnya kegiatan kayak olahraga seperti itu, kan ada ya, OSN kan untuk mata pelajaran ya. Kalau untuk olahraga itu apa ya namanya, saya lupa tuh. Kalau Nah itu juga bisa dilampirkan. Itu dilampirkan aja Kak. Bahkan waktu itu banyak temanku yang melampirkan sertifikat lomba basket di sekolah mana. Itu dilampirkan aja. Itu kan kayak nunjukin aja gitu loh kalau kita nih anak yang aktif. Nilai kita tuh berhasil masuk undangan, tapi kita juga aktif loh, kayak gitu. Oke, good. Bagus. Oke, Nadia. Kakak harapkan jawaban dari Kak Caya bisa mewakili ya. Sip. Oke, lanjut Kak Caya. Pertanyaan kedua yaitu Alia dari Maluku Utara. Oke, Alia, untuk pertanyaan Alia itu mengenai nilai UTBK aku ya. Waktu itu UTBK kalau sampai sekarang aku nggak tahu sistemnya kayak gimana, tapi setahu aku masih sama ya. Jadi ada TPS dan TPA. Betul ya Kak Widya? Oke. Nah, nilai sejujurnya saat itu nilai TPS-ku itu sangat tinggi. Jadi rata-ratanya tuh sekitar 600 ke 700 gitu loh Kak. Itu nilai TPS-ku. Tapi nilai akademiku itu nggak rata. Jadi aku tuh bagus di kimia sama di biologi, tapi fisikaku tuh setahu aku 400 nilainya. Tapi matematik aku ketolong sama matematika aku waktu itu sampai 700, terus kimiaku 600. Pokoknya nilaiku bagus kecuali si fisika itu. Jadi intinya sampai saat dirata-ratain itu, nilai rata-rataku itu sehingga bisa keterima di Universitas Brawijaya itu 658. Nah, aku tuh tanya dong ke teman-temanku, tadi kan kamu bilang kamu pengen masuknya ke kedokteran Brawijaya ya, Alia. Nah, aku kan nanya sama teman-temanku kalau di Brawijaya itu rata-rata skor UTBK-nya tuh berapa sih untuk masuk pendidikan dokter. Terus rata-ratanya tuh emang 700 ke atas. Untuk aman masuk pendidikan dokter. Itu emang tinggi banget, tapi bukan berarti nggak mungkin kamu laluin gitu loh. Karena menurut aku ini tuh strategi. Misalnya kamu tuh jagonya di biologi nih ya. Kamu masuk ke dokteran, jagonya biologi. Ya kamu tinggiin aja nilai biologi kamu. Nanti juga mungkin yang lainnya sesuai sama kemampuan kamu, tapi nilai biologi tinggi itu ngebantu banget rata-rata kamu nantinya. Gitu loh, Pak. Oke. Bagus. Berarti kita juga diajarkan untuk bermain strategi. Ya. Alia, semoga terjawab ya. Ternyata kalau misalnya memang kamu mau di titik aman, kamu harus mendapatkan skor 700 ya, untuk di Fakultas Kedokteran Brawijaya. Saya yakin, Kak Caya juga yakin, Alia pasti bisa. Ya. Bukan hanya Alia, tapi Nadia dan kawan-kawan semua, para classmates semua. Pasti bisa. Oke, Kak Caya. Lanjut, kita langsung aja. Di penanya ketiga, Maria dari SMA Strada BW. Dari Maria, tentang teknik belajarku. Ini aku jujur aja sebenarnya, kan kalau kalian sering dengar, rata-rata ada tuh orang yang bisa belajarnya bentar doang, tapi emang pada dasarnya dia tuh memiliki kemampuan yang lebih, jadi kayak daya ingatnya cepet, daya hafalnya cepet, nangkepnya juga cepet. Sedangkan ada orang yang belajarnya tuh harus lama, harus berjam-jam, harus nulis dulu, latihan soal gitu-gitu. Nah, aku tuh bukan tipe orang yang bisa belajar cepet. Aku tuh tipe orang yang harus usaha dulu loh, Kak. Jadi, aku tuh harus nyatet. Kalau kamu tanya teknik belajar aku tuh nyatet. Emang dari dulu aku udah tahu kalau
aku tuh tipe orang yang nyatet, jadi aku tuh suka tuh kalau misalnya catatan aku tuh warna-warni, terus ada gambar-gambarnya, terus stabilonya banyak, itu aku suka ngerangkum. Tapi aku nggak bisa cuma ngerangkum, jadi setelah aku ngerangkum, aku harus ngulang-ulang dulu, habis itu aku selalu latihan soal. Kalau misalnya aku nggak ngerti latihan soalnya, aku tetap nyontek, maksudnya tetap ngelihat caranya tuh gimana, sampai akhirnya aku ulang-ulang terus sampai aku tahu, oh kalau nemu soal kayak gini nih, ya ini tuh palingan caranya kayak gini-gini, nggak bakal beda jauh. Jadi aku tuh sukanya tuh yang pakai usaha, yang usahanya panjang gitu loh, yang nulis, rangkum, baca, ngelihat video, ngelihat latihan soal, ngerjain, ngulang lagi, ngerjain lagi sampai benar. Jadi itu sih teknik belajar. Oke Kak Cahya. Nah, Maria, ternyata begitulah polanya. Ya, tapi ini tidak menutup kemungkinan kalau kamu bisa menemukan pola sendiri. Betul ya Kak Cahya? Betul Kak. Nah, yang terpenting adalah Maria menemukan cara belajar yang sangat disenangi oleh Maria sendiri. Ya, Nadia juga, ya kan, Alia juga seperti itu. Oke, ada pertanyaan dari Tony. Berapa jam sehari Kak Cahya belajar? Aku nggak nentu sih. Kadang-kadang kalau misalnya aku lagi pengen belajar yang lama, aku bisa belajar yang dari malam gitu, terus pagi-pagi belajar lagi. Tapi kalau misalnya lagi pengen nonton, lagi pengen lihat-lihat YouTube, aku juga bisa belajarnya cuma sejam. Kadang-kadang bisa sehari nggak belajar, gitu-gitu loh Kak. Ya, asal kayak tahu aja kalau misalnya udah capek, ya udah nggak usah belajar. Ini untuk Baratu Tagalung. Saya mau dengar suaranya. Coba tolong unmute Baratu Tagalung. Silakan. Barat. Astu unmute tolong Kak Rifki. Lagi rame kan? Kak Cahya, silakan dijawab Kak Cahya. Cicil belajar dari kapan Kak? Kayaknya tadi udah terjawab ya. Tapi nggak apa-apa, silakan. Mungkin maksudnya nyicil belajar untuk UTBK ya Kak ya? Iya mungkin, kurang ini juga tapi. Kalau misalnya belajar ya dari kelas 10 juga udah selalu belajar, tapi waktu itu tuh fokusnya sebenarnya buat pelajaran sekolah, buat nilai sekolah, buat nilai rapot, nilai ulangan harian, nilai ujian akhir semester, dan lain-lain. Tapi kalau untuk UTBK sendiri, itu aku baru yang intensif belajar itu 3 bulan. Maksud aku intensif belajar tuh setiap hari ya belajarnya. Setiap hari belajar soal-soal UTBK yang fokusnya ngerjain soal UTBK tuh aku 3 bulan. Tapi 3 bulan itu tuh aku nggak baca materi dari awal. Kalau misalnya kalian mikir 3 bulan itu aku ngulang materi dari awal, itu salah. Aku tuh 3 bulan itu nggak ngerti langsung ngerjain latihan soal. Jadi begitu lihat latihan soal, oh nggak ngerti, ya udah buka lagi materi yang ini nih. Jadi sambil belajar, sambil latihan soal, sambil ngulang lagi materi yang lama. Karena kalau 3 bulan aku ngulang materi dari kelas 10, itu nggak bakal keburu kan. Jadi waktu itu strategi aku adalah sambil latihan soal, sambil ngelihat materi, yang mana sih yang lupa, yang mana sih yang nggak ngerti. Gitu. Nah, menarik nih Kak Cahya. Kak Cahya, menurut Kak Cahya, saya mau minta pendapat. Nih saya bertanya nih sekarang. Kak Cahya kan sudah tahu ya mengenai kelasku ya. Ya. Nah, dengan adanya kelasku, aplikasi pembelajaran sejenisnya lah, kelasku dan sejenisnya. Menurut Kak Cahya sangat membantu tidak? Menurut aku sangat membantu.
Tapi sayangnya waktu zaman aku pengen masuk PTN itu aku belum tahu banyak tentang aplikasi kelasku kan. Tapi kalau dengan fitur-fitur yang kelasku punya sekarang, aku tuh ngerasa itu tuh dulu yang aku lakuin itu tuh semua ada di kelasku, Kak. Jadi contoh aja ya. Jadi misalnya latihan soal nih, dulu tuh aku harus nyari-nyari latihan soal di internet, harus aku print, harus aku cari nih yang mana sih. Yang webnya tuh sebentar Kak Caya, agak terputus. Oke, next. Aku tuh dulu ya kalau waktu aku pengen masuk PTN, aku tuh harus nyari di website gitu mana soal-soal yang terpercaya yang emang tahun-tahun lalu tuh emang pakai soal ini gitu. Terus kalau setahu aku yang di fitur kelasku yang sekarang itu emang dia udah punya soal-soal latihan soal sendiri kan, Kak. Jadi aku nggak perlu nyari-nyari lagi tuh yang mana sih yang latihan soal. Dan dulu waktu zamanku itu aku nggak tahu mana jawaban yang sesungguhnya benar gitu loh, Kak. Oke, luar biasa. Memang betul sih yang dibilang Kak Caya betul. Ternyata Kak Caya udah pernah buka-buka aplikasi kelasku ya. Nah, memang di aplikasi kelasku itu ada namanya fiturnya bank soal. Ada juga fast track. Ya kan? Nah, jadi selain kita melampirkan bank soal tuh buat kalian latihan, untuk classmate latihan, ada pembahasannya juga. Ya, jadi saat kalian muncul nih soal, terus muncul pilihan, kalian pilih, jawaban kalian benar atau salah, tetap akan muncul yang namanya pembahasan. Nah, pembahasannya dalam bentuk video. Nah, seperti dulu, Kak, itu. Kalau aku pengen cerita dulu tuh, untuk dapetin pembahasan itu tuh aku harus cari di YouTube satu-satu. Ini benar nggak sih soal yang ini nih? Kalau sekarang kan dibuat mudah ya dengan kelasku ya. Jadi ada soal nggak ngerti jawabannya, tinggal buka deh tuh pembahasannya yang udah ada jawaban benernya dengan cara-caranya. Kalau dulu tuh aku harus mastiin sendiri. Ini benar nggak sih? Ini jawabannya yang ini nih. Yang caranya ini bener nggak sih? Menurut aku sih kalau dulu ya ada ya aplikasi kelasku dan aku udah tahu ada fitur-fitur ini, kayaknya aku nggak harus pusing-pusing gitu loh, Kak, nyari soal mana yang terpercaya, jawaban mana sih yang caranya tuh kayak gimana sih. Langsung aja gitu loh, ringkas dan nggak ngebuang waktuku. Iya, betul. Dan terlebih lagi, classmate tidak perlu capek-capek tuh namanya bawa buku yang tebel-tebel, ya kan? Semua ada di aplikasi kelasku. Kalian cukup bawa smartphone, download aplikasi kelasku, kalian bisa latihan di situ. Dan gratis lagi. Luar biasa. Ya, jadi teman-teman, classmaters, kalian bisa download aplikasi kelasku. Oke, setelah kalian download aplikasi kelasku, kalian bisa klik pembayaran. Saat klik pembayaran, kalian pilih pembayaran menggunakan kode voucher. Terus habis itu ketik kode voucher kelasku 2021. Ya, kelasku 2021. Kode vouchernya itu, lalu setelah kalian input kode voucher tersebut, kalian bisa akses seluruh fitur kelasku secara cuma-cuma. Nah, Kak Caya boleh dong kalau misalnya ada adik-adik jenjang SMA, Kak Caya bantu kita untuk promo ini kelasku. Ya, kita berbagi untuk kebaikan. Oke, Kak Caya, kita ada kuis. Kita hold dulu sebentar, kita ada kuis. Teman-teman, saya undang ke aplikasi kelasku belum tersedia di App Store. Ya, betul. Sorry, kalau App Store ini berarti iPhone ya? iPhone, Kak. Ya, iPhone belum. Kami belum masuk di iPhone. Akan segera. Ya, memang sudah masuk di schedule kami. Akan masuk di iPhone. Oke, semoga menjawab ya. Tadi siapa pertanyaannya? Dari siapa? Dari Humaira Albar. Humaira Albaar. Semoga terjawab ya, Humaira. Teman-teman semua, kalian bisa bagikan aplikasi kelasku secara gratis. Kalian share, kode vouchernya adalah kelasku 2021.
Diva, ada pertanyaan. Diva Salina Karunia dari Maluku Utara. Oke, satu pertanyaan lagi. Nanti kita mulai untuk kuisnya. Silakan Diva, raise hand dulu Diva. Oke, Astu ini, unmute. Kak Rifki tolong. Di atas, paling atas Kak Rifki. Ya. Oke Diva, silakan. Jadi saya mau bertanya Kak, tadi kan Kak Cahaya bilang kalau dia mempersiapkan UTBK-nya 3 bulan sebelum UTBK. Terus metode belajarnya itu dia langsung ke bank soalnya tanpa belajar materinya. Jadi saya mau tanya, lebih efektif belajar langsung ke bank soalnya atau belajar dulu materi kemudian ke bank soalnya? Terima kasih. Silakan Kak Cahaya. Kalau misalnya kalian punya banyak waktu, misalnya kalian punya waktu kalian setahun untuk belajar, emang lebih baik itu dari materi dulu baru ke bank soal. Karena kan berarti kalian pelajarin konsepnya dulu ya, baru nanti kita aplikasiin ke latihan soal. Tapi kan pada saat itu, aku tuh cuma punya waktu 3 bulan. Jadi kalau misalnya saat itu aku maksain untuk memulai dari konsepnya, dari konsep kelas 10 sampai kelas 12, dan itu ada beberapa mata pelajaran, aku ngerasa kayaknya nggak punya waktu yang cukup gitu. Jadi saat itu aku merasa yang paling efektif untuk aku itu dengan bank soal dulu, baru melihat pembahasannya. Tapi kalau kamu Nadia punya banyak waktu setahun, aku ngerasa emang paling baik, paling benar itu belajar konsepnya, karena kan konsep itu nggak bakal kepake cuman pas untuk UTBK. Nanti kalau misalnya kamu kuliah nih ya, konsep itu tuh akan terus kepake. Jadi menurut aku tergantung sama waktu yang kamu punya. Oke, bagus. Gimana Diva, terjawab? Kasih jempol kalau terjawab. Oke. Intinya Diva, saya nambahin sedikit ya, Kak Cahaya. Iya, Kak. Intinya temukan cara belajar yang menurut kalian bisa membuat diri kalian semangat belajar. Ya, banyak cara, banyak metode, dan setiap orang pasti berbeda-beda. Nah, salah satunya kalian bisa pakai aplikasi Kelasku. Oke, nah, Kak Cahaya, kita masuk sesi quiz. Ini ada quiz Kak Cahaya untuk para classmaters. Ya, quiz ini berhadiah. Jadi tolong siapkan Kahoot kalian. Kak Cahaya kalau mau ikutan juga nggak apa-apa. Oke. Ya, tapi kalau menang dioper ke yang lain. Oke, sebentar ya, saya siapkan Kahoot-nya. Oke. Kalian silakan masuk melalui website ini. Untuk kalian yang belum mendownload Kahoot, kalian bisa masuk kahoot.it. Kak Rahmat atau Kak Rifki tolong ditulis kahoot.it di kolom chat biar teman-teman bisa ini. Lalu kalian masukkan game pin ya, 9087009. Nur Laila, oke, Nur Laila sudah masuk. Aryo Siboro sudah masuk. Matthew Wilson. Sorry Kak Rifki, itu di atasnya, yang tuh ya. Sebelahnya diklik. Everyone in meeting. Oke, enter. Tolong di close Kak. Thank you. Baru 9 orang dari berapa? 52 peserta. Excel, Marvel, Bertania,
Nggak banyak. Maksud saya pertanyaannya nggak banyak dan pertanyaannya santai sekali. Nggak berat-berat, nggak ada tuh yang namanya hitung-hitungan. Sesuai dengan tujuan. Alia, oke, good. Baru 21 dari 52 peserta, ayo. Siapa lagi? Kok punya aku nggak bisa ya, Kronika? Kronika, kamu bisa masuk melalui website, tinggal diklik aja tuh di kolom chat www.kahoot.it. Kak, punya aku nggak bisa diklik, Kak. Kalau nggak bisa diklik, kamu ketik sendiri. www.kahoot.it. 25 peserta. Oops, this will stop. Do you want continue? Yes. 26. Ya, betul Jessica Pardede. www.kahoot.it. Terima kasih Jessica Pardede. Diketik sendiri, Kronika. Kalau misalnya tidak bisa diklik dari kolom chat, kamu bisa ketik sendiri di Google Chrome. Ini karena musiknya juga enak. Ya, Teti, betul Teti. www.kahoot.it. 29 peserta. Kita ada 50. 50 peserta. Silakan, ayo. Nadia sudah masuk, 30 peserta. Kak Rifki tolong di-close, Kak Rifki, kolom chatnya. Thank you. Baru 30, 20 lagi, ayo. Naila Dwi Chandrawati. Accept. Lumayan nih, yang menang ada hadiahnya. Pastikan sinyal kalian juga bagus. Jadi kalau misalnya kalian sudah jawab, tiba-tiba di tengah-tengah terputus gara-gara sinyal, mohon maaf. Kakak sudah sampaikan, kalian tidak bisa. Ayo. Siapa lagi? 52 peserta loh kita. Kalau kalian di kolom chat itu tidak bisa diklik, kalian bisa tulis sendiri di Google Chrome. Kahoot.it. Tolong pakai nama asli ya. Soalnya apa? Nanti hadiahnya kita bingung nih mau ngirimnya kemana. Pakai nama asli. Kalau ternyata yang menang bukan nama asli, maaf, kita akan oper ke yang lain. 31 peserta. Kita ada 52 peserta, ayo. Sudah? Nah, ini kok jadi 28 peserta? Ya, oke. Masih ada yang mau masuk? Oke. Saya hitung mundur. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Kita mulai. 32 peserta, kita mulai. Start. Silakan.
Quiz nomor 1. Logo di bawah berasal dari universitas. Cepet. Yo. Semua. Jawab. 27. Wah, 21 peserta yang menjawab benar. Oke. Next. Kita lihat skor tertinggi Teresia. Oke, good Teresia. Di bawah diikuti lagi oleh Yohana. Lalu ada Angelica. Next. Quiz kedua. Logo di bawah berasal dari universitas. Ayo jawab. Terus. Oke. 25 orang yang menjawab betul. Kita lihat apakah Teresia akan menang? Teresia, kamu harus tersingkir dari puncak klasemen. Sekarang Sarah Aldeira memimpin puncak klasemen, lalu diikuti oleh Yohana dan Veronica Hadi. Oke, kita next. Pertanyaan nomor 3. Kepanjangan dari UGM adalah? Wah, semua kayak udah pada tahu nih. Wah, 32 orang betul semua. Luar biasa. Kita lihat, puncak klasemen dipimpin oleh siapa? Sarah Aldera. Kamu di posisi ketiga, Sarah. Yohana di posisi pertama, Humaira narik ke peringkat 2. Soal nomor 4. Logo di bawah berasal dari universitas. Oke, 16 orang betul. Ya, sisanya menjawab salah. Maaf, Anda kurang beruntung. Kita lihat klasemen. Humaira peringkat pertama, Sarah di peringkat kedua, Nadia di peringkat ketiga. Wah, mantap. Next. Pertanyaan terakhir. Ada sebuah kereta listrik akan berangkat menuju selatan. Classmate, kereta listrik, classmate. Kereta listrik nggak ngeluarin asap. Oke. Kita lihat klasemennya. Juara 3, Nadia. Selamat untuk Nadia. Juara 2, Laurencia. Selamat untuk Laurencia. Dan peringkat pertama adalah Humaira. Oke, 2 peringkat di atas itu akan mendapatkan hadiah. Ya. Hadiahnya pulsa atau voucher, nanti akan diurus oleh Kak Ucok. Ya, 2 orang saja Kak Ucok, peringkat 1 dan peringkat 2. Atau peringkat 3 juga ya Kak Ucok? Oke, peringkat 3 kata Kak Ucok. Jadi peringkat 1, 2, dan 3, silakan komunikasi di grup. Silakan nanti komunikasi di grup ya. Kak Ucok tadi udah catat kan ya? Oke, good. Mantap.
Ternyata yang di awal klasemen tuh bisa di peringkat 1 bergeser. Nah, itulah. Jadi strategi ini sangat menentukan, betul ya Kak Caya? Tuh, Kak. Oke. Kak Caya, boleh kita buka lagi sesi tanya jawab 2 penanya? Boleh Kak. Boleh? Oke, silakan. Untuk classmates yang masih apa yang harus gue persiapin ya? Nah, kebetulan ada narasumber kita, Kak Caya, dari Universitas Brawijaya. Silakan. Raise hand. Siapa yang mau bertanya? Raise hand. Mungkin Deva atau dari Aceh belum ada yang bertanya nih. Saya sih pengennya ada yang bertanya ya. Tadi dari Indonesia bagian timur sudah diwakili oleh Alia dan Diva. Tapi kalau ada lagi yang mau bertanya nggak apa-apa. Silakan 2 orang. Saya nggak mungkin tunjukkan. Ayo. Ada lagi? Dari Strada. Dari Bali G. Ada yang mau bertanya? Oke. Baik. Kak Caya, tampaknya classmates sudah paham akan sharing yang tadi sudah Kak Caya sampaikan ke kita semua di sini. Nah, Kak Caya, mungkin ada pesan-pesan khusus dari Kak Caya untuk para classmates di sini yang ingin berjuang memasuki PTN yang mereka cita-citakan. Silakan Kak Caya. Kalau menurut aku, kalau kalian pengen masuk PTN, kalian jangan takut buat punya target yang tinggi. Misalnya kalian dari Aceh nih, kalian pengen di UI gitu ya. Jangan takut buat mimpiin UI gitu. Tapi nggak cuma mimpiin juga. Jadi kalian tuh sambil mimpi boleh, tapi juga kalian tuh ada usahanya yang ke arah untuk mencapai UI itu. Itu yang pertama. Terus yang kedua menurut aku, masuk PTN itu harus penuh strategi sih Kak. Benar kata Kak Widinya tadi, kayak strateginya tuh dari hal yang paling kecilnya dulu, dari cara kalian belajar itu menurut aku itu salah satu strategi. Tahu cara kalian belajarnya gimana, enaknya gimana, itu strategi untuk kalian kan. Terus strategi juga ngelihat peluang, oh kalau aku masuk sini nih ya kira-kira lah nilainya tuh berapa sih minimal, amannya tuh berapa. Kayak tadi ada yang nanya minimal nilai kedokteran tuh berapa. Itu tuh itu salah satu bentuk strategi. Menurut aku itu sih, berstrategi, sama jangan takut buat kasih target yang tinggi buat kalian. Asal kalian suka dan kalian ngerasa itu emang kemauan dari diri kalian. Jangan cuma ikut-ikutan temen, apalagi disuruh-suruh sama lingkungan sekitar kalian. Oke. Terus Kak Caya? Udah sih. Ada lagi? Udah usaha, tapi juga jangan lupa istirahat. Terus juga harus seneng ngejalaninnya. Siap. Luar biasa. Terima kasih banyak Kak Caya. Classmate, kalau saya boleh simpulkan sedikit, yang penting adalah perjuangan. Ya. Perjuangan kalian untuk menggapai cita-cita kalian itu sebesar apa? Ya. Kalau memang cita-cita kalian itu sangat besar, berarti perjuangan yang kalian harus lakukan juga besar. Ya. Dan jangan lupa, sambil mengejar cita-cita kalian juga harus lakukan yang namanya berdoa. Menurut agama dan kepercayaan kalian masing-masing. Ya, ada istilah dalam bahasa Latin, ora et labora. Bekerja sambil berdoa. Ya. Jadi kalau misalnya kita bekerja saja tidak berdoa, maka kalian
Sorry, saya ulangi. Kalau kalian hanya bekerja saja, tidak berdoa, maka apa yang kalian dapatkan adalah kesombongan. Ya. Tapi kalau kalian tidak bekerja, hanya berdoa saja, nah, itu namanya kebodohan. Karena segala sesuatu yang mau kita capai, kita hanya berdoa saja, itu juga tidak akan ada hasil. Oke? Classmate? Nah, Kak Caya, saya rasa sudah cukup. Terima kasih banyak. Tapi sebelum kita tutup, kita mau adakan namanya door prize, undian. Kak Caya tetap di sini. Ya, saya akan share screen lagi. Biar terbuka, kita terbuka. Nggak ada yang ditutup-tutupi. Oke. Nah, teman-teman udah lihat di sini. Kita akan lakukan door prize. Persiapan PTN apa yang harus disiapkan? Oke. Tadi sebelum acara ini dimulai, saya sudah bagikan beberapa nomor di WAG. Jadi yang muncul di sini adalah dia yang mendapatkan door prize tersebut. Ya. Kita mulai. Acak. Kita lihat pemenang pertama door prize. Nomor 11. Siapakah nomor 11? Ada. Kau Cok, tolong dicatat ya Kau Cok. Oke, pemenang kedua. Kita lihat. Acak lagi. Nomor berapa yang dapat? Tak. Nomor 8. Nomor 8 Kau Cok. Ya. Kalau tidak ada yang itu, oh Hana langsung. Dari tadi kamu kemana aja Han? Kamu diem-diem aja, giliran dapat langsung. Oh Alia, oke Alia, good. Oke, kita mulai lagi yang ketiga. Acak. Stop. 41. Siapa nih nomor 41? Oke, dan yang terakhir, keempat. Kau Cok, tolong dicatat ya. Pemenang ketiga nomor 41. Oke, acak. Stop. 43. Oke, kita ada dapat 4 pemenang undian untuk acara hari ini. Ya. Nomor 11, 8, 41 dan 43. Silakan menghubungi Kak Ucok melalui WA Group. Oh, katanya nanti Kak Ucok hubungi. Kak Ucok ini baik sekali memang. Terima kasih Kak Ucok. Oke. Thank you Kak Caya. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih Kak Caya udah bisa sharing kepada semua classmates hari ini. Total ada 50 yang nimbrung di acara kita. Kak Caya, semoga apa yang disampaikan oleh Kak Caya bisa diterima dengan baik, dan yang terpenting adalah bisa dilaksanakan oleh para classmates. Oke, classmates, sebelum kalian close, untuk 3 orang pemenang tadi, 3 orang yang kuis Kahoot, jangan keluar dulu. Ya, 3 pemenang Kahoot tadi, jangan keluar dulu. Dan 4 pemenang undian, kalian juga jangan keluar dulu. Ya, jangan keluar dulu. Oke. Kak Caya, kita tutup untuk sesi acara hari ini. Dan teman-teman, ini bukan acara terakhir, nanti akan ada acara selanjutnya. Kami akan undang beberapa narasumber yang memang mereka mau sharing mengenai SBM atau SNMPTN. Ya, bagaimana mereka bisa masuk di PTN tersebut. Tetap di WA Group, jangan keluar dari WA Group kita. Saya akan sharing semuanya di situ. Oke? Saya minta tepuk tangannya dong, emoticon tepuk tangan semuanya.
Emoticon. Oke, good. Kita foto dulu ya. Sebentar. Kita foto dulu. Ini spotlight. Cahaya. Oke, teman-teman semua dimunculkan videonya. Nggak usah malu, nggak usah sungkan. Halo Rafika, kok lesu sekali. Iya, betul. Rafika, Trinalia Silalahi, Nicholas. Saya ingatkan kembali, 4 orang yang menang undian jangan keluar dulu ya. Dan 3 orang yang tadi menang di kuis Kahoot juga jangan keluar dulu. Iya, kalau ada yang menang dua-duanya, memang kalian beruntung sekali. Oke, siap? Sebentar. Kak Rifki sudah? Kak Rifki? Oke. Jadi siapin. Teti itu kenapa, Teti? Mukanya kok kayak gitu? Oke. Thank you. Next, di halaman selanjutnya, ini kita ada berapa halaman ya? Sebentar Kak, sebentar. Saya minta yang lain dimunculin dulu. Giovanni, mana? Veronica, silakan munculkan. Ayo dong. Ya mungkin nanti kita ketemu, ya kan? Saya lagi pergi ke Ternate atau kemana? Ya, kalau misalnya saya ke Sumatera, kita ketemu di pasar, ya. Lah, halaman yang tadi sebelumnya mana, Kak? Nggak ke save ya? Halaman 1 dong. Halaman 1, sebentar ya. Oke, halaman 1 semuanya munculin. Ayo, videonya. Ya, dimunculkan. Dewina, jangan setengah dong mukanya. Sebentar. Nggak usah malu-malu. Turunin lagi Dewina. Nah, oke. Oke, good. Halaman kedua. Terima kasih. Halaman kedua. Tolong halaman kedua, Kak. Itu, diklik aja itu deh. Ada lagi yang belum? Oh, Dwiki. Wah, Dwiki, kamu dicariin Dwiki. Sama Papi Einstein. Di save. Itu aja, klik new bro. Nah, oke. Itu digeser sedikit. Ya, oke. Nah, dari ujung situ tarik. Oke, good. Sebentar, jangan keluar. Orang sabar disayang Tuhan. Di desktop aja, bro. Oke, udah ya, masuk ke halaman 2 ya. Oke, masuk di kedua. Sebentar, bro. Yang di halaman kedua, Dewina dan kawan-kawannya tolong di videonya dihidupkan. Yohanes Prasetyo, Yohana, ayo. Giovanni kayaknya puyeng banget megang-megang kepala terus. Excel, kamera saya lagi error, Kak. Errornya gimana? Diva, ayo Diva. Dari Maluku Utara. Diminimize dulu. Jessica Pardede, halo Jessica. Nggak bisa nyala, Kak. Oh ya udah, nggak apa-apa. Munculin namanya. Untuk Aryo nggak apa-apa, ya untuk yang lain harus. Elda, ayo Teresa, Merah.
Kak, fotonya jangan lupa dikirim ke grup. Iya, siap. Tenang saja. Halo Siva, ketemu lagi ya Siva. Setelah crash program. Itu di belakang Hana, tolong siapa itu di belakang Hana? Ya, kalian jangan nimbrung, harus ikut. Wah, dimatiin tuh langsung. Oke, siap? Udah siap? Siap? Ya. Oke. Oke, sip. Save. Oke. Untuk semua peserta, selain tadi 7 orang yang saya sebutkan, 3 orang pemenang kuis Kahoot, dan 4 orang pemenang undian, jangan keluar dulu. Ya, yang lainnya, terima kasih sudah mengikuti. Oke, sudah mengikuti event hari ini. Nggak usah keluar dari WA Group, karena akan ada event-event lainnya yang akan kakak share, dan tentunya ini mendukung untuk kegiatan belajar kalian. Jadi tidak perlu khawatir. Ya. Perkenalkan, nama saya Nadia Febrian Sitanggang, asal saya dari Sumatera Utara, asal sekolah SMA swasta KBP Sibolga. Aplikasi Kelasku ini sangat berguna banget, ini sangat penting dan sangat mudah dipahami buat kamu untuk kelas 10 SMA dan mulai dari SMP, 10 SMA, 11, dan 12 khususnya untuk kelas 12, ini cocok sekali buat kalian. Karena aplikasi Kelasku ini sangat mudah dipahami dan bisa juga atau dipimpin oleh mentor-mentor yang sangat berkualitas. Halo teman-teman semua di seluruh Indonesia. Jadi saya udah pernah pakai aplikasi Kelasku dan sudah berjalan hampir sebulan, dan itu saya cocok sekali karena selain video pembelajaran yang dapat dipahami dengan mudah, selain itu juga terdapat bank soal yang bisa kita kerjakan kapan saja. Dan ini sangat penting bagi kita, apalagi khususnya untuk kelas 12 yang mau menghadapi persiapan SBMPTN. Untuk itu, saya mengajak teman-teman semuanya untuk memakai aplikasi Kelasku untuk belajar. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Laurencia dari SMA Strada Bakti Wiyata, Bekasi. Di sini saya mau mengajak teman-teman semua buat pakai aplikasi Kelasku, karena ini cukup membantu untuk kita yang mau menghadapi SBMPTN 2022. Terima kasih. Hai teman-teman semua, perkenalkan nama saya Hanudrin Sumaniala Syahan, asal saya dari Aceh, saya sekolah di SMA swasta Pelita Nusantara lalu segala-gala. Pengalaman saya selama menggunakan aplikasi Kelasku adalah, menurut saya aplikasi belajar Kelasku sangat menarik, sangat bagus, sangat membantu dan sangat berguna buat teman-teman yang akan melanjutkan kuliah ataupun ingin melakukan perbaikan nilai. Jadi, mari belajar bersama di kanal kami di Kelasku, mari kita dengan Kelasku. Hai semua, nama saya Humaira Aldar, saya berasal dari SMA Negeri 1 Kota Ternate. Saya merupakan pengguna Kelasku. Menurut saya, aplikasi belajar online seperti Kelasku sangat berguna di masa pandemi ini, karena di aplikasi Kelasku juga menyediakan video pembelajaran dan juga bank-bank soal untuk persiapan PTN. Kemudian, Kelasku juga segera tersedia di App Store, jadi bagi kalian pengguna Apple tidak perlu khawatir, dan juga Kelasku itu gratis, jadi menurut saya worth it sekali untuk digunakan sebagai media pembelajaran untuk mengikuti UTBK 2022. Terima kasih.